Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah aku masuk Islam itu tahun 2000, mulai kenal Islam itu udah dari 2013, mulai ingin tahu tentang Islam. Kemudian alhamdulillah dapat hidayah dari Allah. Jadi nggak berlama-lama ya, waktunya kurang lebih 1 tahun kemudian aku bersyahadat. Kala itu bersyahadat singkatnya karena kemudian aku tahu bahwa di dalam Islam itu Tuhannya hanya Allah, tidak diperanak dan tidak memperanak, dan itu menjadi titik balik aku kemudian menekuni dan mempercayai Islam sebagai agama yang aku anut gitu. Seiring berjalannya waktu, betul kata Ustadz tadi, kebanyakan mungkin pada masa aku waktu itu, waktu aku masuk Islam, aku belum kenal juga kayak majelis-majelis taklim yang kayak sekarang. Terus untuk seorang mualaf untuk datang ke kayak mungkin ke masjid atau ke kajian itu kayaknya gimana ya, belum tahu caranya, belum tahu apa yang harus dilakukan, sungkan. Terus ya aku juga nggak langsung pakai jilbab waktu itu, butuh waktu untuk bener. Kalau aku waktu itu termasuk orang yang ingin betul-betul tahu alasan kenapa pertama aku masuk Islam, kedua untuk menjalankan syariat-syariat di dalam Islam. Alhamdulillah waktu itu ada teman-teman dekat, jadi aku cuma punya 2 orang teman dekat yang bersedia setiap waktu nanya, aku tanya-tanya, dan juga tidak lantas kayak harus ini harus gitu. Jadi teman-teman aku ini ada 2 orang sahabat aku ini juga memberikan aku ruang untuk dengan nyaman belajar Islam, tidak banyak tuntutan, tidak banyak judgement. Jadi benar-benar dimengerti karena kayak benar-benar dia memberikan waktu untuk aku belajar dari awal. Tentunya dari kedua orang sahabat aku ini aku banyak belajar bagaimana akhirnya aku bisa kemudian membina atau membersamai ya. Kalau membina mungkin itu Ustadz Felix, tapi aku di sini lebih banyak membersamai. Bagaimana aku membersamai ya, aku membersamai dengan pengalaman-pengalaman kehidupan, pengalaman-pengalaman sejak aku kemudian masuk Islam. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah waktu itu belum kenal ke masjid dan sebagainya sama 2 orang sahabat aku ini. Waktu itu Ustadz Wimar barusan bikin kelas ngefas, tapi beliau masih di Jatiwaringin Pondok Gede waktu itu Ustadz. Itu 2015 kayaknya. Iya. Nah itu aku udah mulai dikenalkan waktu itu pertama kali sama ada sahabat aku Josi dan Teh Indah Dari. Jadi dibilang waktu itu baru ada kelas tapi di Jatiwaringin, sementara waktu itu aku udah pindah ke Tanah Kusir. Nah terus nggak lama setelah itu kemudian aku lihat sudah ada kelas ngefas di daerah Bintaro. Oke, sama ibu-ibu ya? Sama ibu-ibu. Ya. Sama ibu-ibu. Terus temen aku ini bilang, kamu kalau mau belajar akidah jangan kemana-mana karena ini penting, akidah dan tauhid. Jangan kemana-mana, pokoknya coba ikut deh kelas ini karena ini kelas yang komprehensif mengajarkan tentang akidah dan tauhid. Wah, Wimar harus bayar nih. Ini promosi gratis ya? Iya, promosi gratis Ustadz. Nah waktu itu aku kemudian akhirnya scrolling IG, cari di mana yang ada kelas tersebut. Ketemulah salah satu MT Kortunisa di Bintaro, binaannya Mbak Lia waktu itu. Akhirnya aku tanya-tanya, terus mohon kemudahan juga untuk bisa ikut kelas tersebut. Terutama harganya ya? Iya, harganya Ustadz. Karena, tolong ya Ustadz Wimar ya kalau Anda mendengar ini. Waktu itu emang ya alhamdulillah ala kulli hal ya Ustadz. Kami setelah aku masuk Islam, kemudian menikah, ada anak-anak, ya ujian kami juga tidak berhenti sampai di situ. Jadi ini penting ya, karena orang berpikir bahwa masuk Islam tuh masalah selesai. Nggak selesai Ustaz. Orang awalnya nggak sholat, terus hijrah sholat seolah-olah harus ditolong Allah. Padahal sebelumnya sebelum ditolong ada ujian. Lanjut. Kasih Ustaz. Jadi aku masuk Islam, kemudian alhamdulillah ketemu sama suami, kemudian kita sepakat untuk berumah tangga, untuk membersamai anak-anak, membesarkan anak-anak. Dan aku belajar di dalam Islam Ustaz, bahwa urusan agama itu betul, memang kita punya suami yang jadi panutan. Cuman ya alhamdulillah ala kulli hal waktu itu suami saya masih agak di belakang Ustaz. Waduh.
Iya, suami saya masih agak-agak hitam gitu ya. Agak-agak hitam nih kayak layar. Iya. Hitam. Cuman di dalam Islam aku belajar bahwa urusan mencari Allah itu urusan kita sama Allah. Jadi kebanyakan aku dengar cerita-cerita mualaf tuh banyakan yang kayak gini. Ya abis suami nggak membimbing, Ya, abis suami nggak ngajarin. Ini penting ini. Akhirnya karena banyak kayak gitu ya, berharap suami yang ngajarin, berharap suami yang bimbing, kita kadang-kadang lupa bahwa suami itu adalah partner kita untuk belajar. Ya. Bukan ya itu ya, bukan kayak nabi gitu kan. Wajib. Jadi waktu itu alhamdulillah suami juga memberikan keleluasan untuk aku belajar, dan dia memang dari awal juga sudah bilang, karena waktu awal aku masuk Islam masih ada anak-anak yang Kristen. Jadi beliau sudah waktu menikah itu dia sudah bilang, kita kalau di rumah nggak usah ngomongin agama ya, karena masih ada anak-anak yang Kristen. Alhamdulillah atas izin Allah, pada saat itu, pada saat kita berusaha menyesuaikan pemikiran-pemikiran kita berdua, alhamdulillah akhirnya itu mendatangkan hidayah buat dua orang anak kita. Alhamdulillah anak-anak juga masuk Islam, kemudian kita bisa berumah tangga. Ya tapi pada saat itu ya yang paling pertama nggak ada tuh ya teman-teman nggak ada. Ya. Keluarga besar udah pasti nggak ada. Ya. Udah pasti ditolak sama keluarga besar. Bahkan ibu pun setelah tahu cucu-cucu yang masuk Islam juga langsung nggak mau deket-deket lagi. Ya. Jadi udah pasti sendirian. Nah di tengah kesendirian itu aku memang bukan juga orang yang mau kesana kemari. Aku memang itu tadi akhirnya ikut kelas. Di dalam kelas itu akhirnya aku belajar, dapat kesempatan untuk ikut si kelas ngefas ini. Kemudian di sanalah aku ketemu kemudian teman-teman Terang Jakarta. Dan dalam perjalanan itu aku masih ingat betul waktu itu ya sama Abi, kita selalu berdua berusaha gitu ya cari kajiannya Ustadz. Jadi Ustadz masih ingat ya waktu itu di masjidnya Mbak Josi ya di Bintaro. Berusaha untuk cari kajiannya Ustadz, dan alhamdulillah kalau hari ini bisa duduk sama-sama Ustadz itu, walaupun udah sering sama Ustadz teman, baru hari ini bisa duduk sama Ustadz menceritakan perjalanan mualaf kita gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Karena memang perjalanan kita tuh gak mudah gitu ya. Perjalanan kita gak mudah. Penolakan-penolakan dari keluarga, dari teman-teman. Dulu saya sampai bilang sama Abi, kayak gak punya siapa-siapa lagi gitu kan. Pas masuk Islam itu. Pas masuk Islam, kayak gak ada siapa-siapa, yang aku punya ya cuman suami ya Ustaz. Dan alhamdulillah suami juga pas-pasan. Bener banget Ustaz. Alhamdulillah suami juga pas-pasan, dan alhamdulillah setelah aku tuh 2015 ya, kemudian alhamdulillah tahun 2016, 2017 suami PHK, akhirnya nggak ada jalan untuk dia selain milih untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillah Ustaz, ketemu. Itu poinnya. Itu poin Ustaz. Cuman ternyata pada saat dia mau jadi baik, kita nggak baik-baik aja. Oh iya. Membesarkan 4 orang anak gitu ya. Iya, dan nggak punya kerjaan ya. Nggak ada kerjaan Ustaz. Di mana harga diri Anda sebagai seorang laki-laki? Nggak ada kerjaan, dan karena biasanya kerja di kantoran, beliau juga nggak punya keahlian khusus gitu Ustaz. Iya. Apa kayak gitu ya. Dan kantornya kan di diskotik ya. Iya, kantornya itu diskotik gitu kan. Aduh sedih banget, mau diajak apa usaha apa tuh kayaknya nggak ada jalan keluar gitu kan Ustaz. Skillnya ngocokin. Kalau suaminya ini ya. Tita nih fotografer, masih punya skill ya Ustaz. Iya. Kalau yang sono kan ngocokin bir ya. Itu Ustaz. Iya. Agak repot, jadi mau nawarin dia, aduh kita bikin usaha apa tuh nggak ketemu jalannya. Nah ya alhamdulillah di tengah banyak ujian tersebut, membesarkan anak apa segala macam, ya itu aku selalu bilang sama Abi, nggak akan ada yang sia-sia di hadapan Allah. Pada saat itu juga nggak kebayang sih, alhamdulillah aku ada usaha catering sekarang. Itu dimulai namanya dong, namanya. Namanya Box by Box. Iya. Instagramnya? Instagramnya @boxbybox Ustaz. @boxbybox ya. Nanti tolong ya sis dikasih ini ya subtitle ya. Iya, alhamdulillah
Karena anakku yang cowok tuh waktu itu hitan, masaklah kita dan kemudian undang keluarga dari pihak suaminya, keluarga-keluarga dekat dan teman-teman terdekat gitu ya. Terus mereka bilang, alhamdulillah masakannya katanya lumayan enak Ustaz untuk dinikmati. Yeah. Bingung mau mulai dari mana, akhirnya karena itu aja yang bisa, cuman bisa masak. Aku juga nggak punya keahlian yang gimana. Ada sih keahlian nyanyi, cuman kan nggak mungkin ya saat kita nyanyi. Mau saya coach menjadi buta nada, mau? Sempet nanya-nanya sih waktu itu gimana ya, mungkin gak nih aku nyanyi lagi aja Pak ya gitu, nggak mungkin nyanyi lagi ya. Ya karena Mbak Ica ini orang Manado ya, jadi pinter nyanyi ya gitu. Terus. Bukan saat biasa nyanyi di gereja. Oh iya baik. Itulah kenapa aku keluar dari agama yang lama, karena aku nggak pinter nyanyi Mbak. Gitu. Termasuk yang nggak ikut di panggung ya saat Iya ya. betul. Iya, jadi nggak mungkin mau nyanyi ya. Udah akhirnya cuman bisa masak. Alhamdulillah ternyata itu nggak jadi cuman. Di hadapan Allah, kalau menurut kita cuman, Allah bisa naikkan itu menjadi sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita asal kita, aku sadari betul kita benar-benar tawakal sama Allah. Tawakalnya gimana? Ya waktu itu aku cuman punya pelanggan satu Ustadz. Itu suaminya itu ya. Ya itu dia. Punya pelanggan langganan satu orang aja. Tiap hari mesti masakin. Karena alhamdulillah orang tuanya mempercayakan untuk catering harian sama aku karena anak ini qadarullah ada sakit diabetes tipe yang udah lanjut. Waduh. Jadi mesti khusus makanannya. Tiap hari kita bangun cuman masakin dia buat lauknya dia makan pagi sama makan siang. Satu itu 6 bulan kali. Lama-lama aku coba udah mau bulan lebaran yaudah kita jualan kue kering. Jualan kue kering bisa. Cuman aku jualan kue kering, Abi nangis tadi. Kenapa? Gak ada modal? Bukan. Dia nangis, dia bilang, ya udah Dami, aku kerja lagi aja, balik aja kayak dulu. Jangan, aku bilang enggak. Ujian. Karena dia nggak tahan, karena bikin kue itu kan nggak kayak masak ya Stat. Benar. Masak tuh masukin semua udah jadi. Kue Kalau panas, kue, lama, telaten. Kita tungguin. Kadang-kadang kalau ketiduran dikit dia gosong Stat. Iya, karena benar. aku belum punya oven yang itu. Otomatis. Aku masih oven apa yang ditaruh di atas kompor tuh. Yang dihidupin apinya satu-satu itu ya? Iya, itu yang di oven tengkleng apa namanya? Tangkring, betul. Ada oven pengusaha tangkring. kue ya. Pakai oven tangkring ibu-ibu bisa bayangin kan bagaimana tuh ya bikin kue bertoples-toples pakai oven tangkring. Nah itu dia sampai dia nangis, dah kayaknya nggak gini deh, ini dah terlalu kayaknya ya mungkin di sini juga penting ya bahwa pada saat kita sedang ada di posisi yang minus dalam rumah tangga gitu ya Stat, aku selalu membesarkan hati Abi karena pastinya sebagai laki-laki kan biasanya ada gaji ngasih uang jajan, ada gaji ngasih anak bisa makan keluar. Ini tiba-tiba harus di rumah aja, nggak bisa ngajak anak-anak, bahkan untuk menyekolahkan atau menghidupi anak-anak juga kurang. Benar-benar berharap setiap hari itu hanya berharap sama Allah aja. Itu memang kita lakukan waktu itu. Dan alhamdulillah pada saat itu proses itu pun berhasil kita lewati gitu ya. Jadi waktu itu aku bilang sama dia, Bi, yakin sama Allah, memang aku yang masak. Karena ini masalah ego seorang laki-laki ya Ustaz. Betul. Pasti dia merasa aku harga yang masak, diri. Harga diri. Aku yang masak, aku yang ini, semuanya aku, terus dia apa gitu. Tapi aku bilang sama dia, ada hal penting yang kita harus sama-sama tahu Bi, bahwa Allah memberikan nafkah kepada suatu keluarga itu kepada laki-laki bukan kepada perempuan. Betul. Jadi aku hanya tukang masaknya Abi aja sebenarnya. Pasti laki-laki langsung berpikir yang masih jomblo, ini masih ada lagi nggak sih stok yang kayak laki-laki pemalas ya. Jangan ditiru. Iya, itu penting ya. Jadi karena tapi tetap aja walaupun laki-laki dibilang kayak gitu pasti dia merasa harga diri masih ya. Iya pasti tetap Stat. Maka tiap harus dibesarkan ya. Iya tetap, apalagi belum lagi misalnya orang tuaku atau mertuaku komen pasti. Ini gimana sih kok jadi ini begini? Kenapa nggak kerja aja? Kenapa nggak ini aja? Apalagi mertuaku juga ya, mau biasa ngelihat Rio kerja apa segala macam, tiba-tiba dia di rumah aja, ngeliatin istrinya masak, hari-harinya ke pasar, Stat. Ini mau jadi apa anak-anak cucunya? Anak cucunya mau dibesarkan pakai apa? Langganan catering cuma satu. Aduh pokoknya kayak orang nggak ada harapan banget gitu. Ya aku alhamdulillah ada anak-anak yang besar-besar yang sampai anakku yang nomor 2 tuh setiap hari
kita minta dia bawa ke sekolah, jadi kasih gratis, endorse ke teman-temannya gitu. Siapa tahu dapat langganan gitu ya. Ya, Masya Allah. Ternyata itu juga alhamdulillah berhasil. Eksploitasi terhadap Iya. anak-anak di bawah Enggak umur ya. eksploitasi, dia yang mau, Ustadz. Oh iya. Iya, alhamdulillah dapat langganan nambah 2. Di sekolah. Di sekolahnya Valen waktu itu. Nambah langganan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk kemudian share ke guru-guru, pokoknya siapa aja ya rajin broadcast. Dan waktu itu ada salah satu pesan juga dari Ustadz Dodi yang membersamai kita juga dari awal aku belum masuk Islam sampai anak-anak juga masuk Islam. Beliau selalu pesan sama aku, rezeki itu datang kalau kamu rajin ke majelis ilmu. Aku nggak ketemu sih Ustadz waktu itu matematikanya apa, rajin ke majelis ilmu terus dapat Rezeki. orderan misalnya gitu ya. Jadi ya udah aku jalanin, tapi ya kemana ada kajian aku mulai keluar rumah cari kajian seperti tadi aku bilang. Aku cari ada Ustadz Felix di mana, ada Ustadz Tim ini di mana. Aku coba keluar, jadi nggak jadi fakir YouTube lagi. Tadinya aku nggak mau keluarnya tuh bukan malas, cuman takut itu Insecure. tadi insecure. Ya. Aku jadi fakir YouTube, cuman akhirnya kalau nasihat beliau aku mulai keluar cari majelis ilmu. Kemudian yaitu akhirnya aku dipertemukan sama Ngefas tadi, sama teman-teman Terang Jakarta. Kemudian dari sanalah aku belajar bahwa Allah menghadirkan untuk aku keluarga-keluarga baru, Ustaz. Sahabat-sahabat baru, keluarga baru, teman-teman baru. Kemudian aku merasa tidak lagi sendirian pada saat itu. Dan alhamdulillah juga seiring berjalannya waktu kami bisa survive, kami bisa kemudian menjadi lebih baik pada saat kami sudah sama-sama mau untuk yaitu tadi keluar dari rumah ke majelis ilmu. Karena Abi tadinya kan dia pilih-pilih, Ustaz. Mau datang kemana itu dia pilih-pilih. Iya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada makanannya dia nggak mau. Itu nomor 1. Iya. Dia pilih-pilih sekali, Iya. datang ke sini loh. Akhirnya alhamdulillah mau. Nah, jadi aku melihat bahwa campur tangan Allah itu nggak pernah terlambat sedikit pun. Asalkan kita benar-benar bertawakal dan nggak lelah-lelah, berikhtiar, berusaha apa aja kita upayakan selama itu ada di jalan Allah. Masya Allah. Tapi aku kayaknya Mbak melewatkan bagian penting nih dalam cerita tadi. Ini penting ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini bukan hanya berlaku bagi para mu'alaf ataupun mu'alafah. Ini berlaku bagi semua manusia sebenarnya yang mereka itu mau untuk dekat kepada Allah. Memang ada sih pemicu orang-orang tuh akhirnya memutuskan, oke, aku mau hijrah, oke, aku mau masuk Islam. Itu ada momen-momen seperti itu. Tapi setelah memutuskan punya momen seperti itu nggak berhenti sampai di titik itu, tapi ada sesuatu yang lain. Nah ini menurutku ya Mbak ya, mohon maaf kalau ini sensitif ya, tapi menurutku ini penting karena Mbak Ica ini kayak jadi kayak jadi cerita yang selalu saya ceritakan pada orang-orang untuk menguatkan dalam bidang apapun, karena kisahnya hampir-hampir komplit gitu kan ya, hampir-hampir komplit. Kisah-kisah sedihnya itu ya luar biasa ya, kisah susahnya tuh a series of unfortunate events gitu ya. Jadi gini, Mbak Ica itu dulu ketika masuk Islam itu udah punya keluarga Mbak ya. Nah Mbak Ica tuh udah punya keluarga. Nikah umur berapa Mbak waktu itu? Aku nikah umur 21, Ustaz. Nikah umur 20, masuk Islam umur? Masuk Islam berarti umur berapa tuh ya? 30 sekian lah ya. Berarti sudah ada jeda waktu yang lumayan ketika bentuk keluarga. Coba bayangkan keputusan besar apa yang harus diambil orang masuk Islam. Dan ketika kita sudah tahu perempuan itu kalau sudah masuk Islam, kalau suaminya bukan muslim itu otomatis pisah. Otomatis bukan keluarga lagi. Paham ya maksudnya ya? Nah, berarti itu kan sudah ada di dalam kepalanya Mbak Ica tuh. Jadi otomatis itu sudah pasti bukan keluarga lagi, alias beliau sendiri gitu kan ya. Itu keputusan pertama. Itu berat nggak sih Mbak? Aku sendiri itu 11 tahun, Ustaz. Sebelum itu udah sendiri 11 tahun? 11 tahun aku sendiri dulu. Masya Allah, apalagi? 11 tahun sendiri, kemudian setelah 11 tahun itu aku baru ketemu Abi. Oke. Jadi pada saat itu sebenarnya memang betul kata Ustadz, aku di masa-masa yang sudah yakin sama diriku sendiri. Jadi kayaknya untuk dapat hidayah tuh kayaknya nggak mungkin gitu ya. Maksudnya orang-orang di sekelilingku tuh pada saat aku masuk Islam tuh kayak, hah masa sih gitu, karena kayak sesuatu yang nggak mungkin. Nggak percaya ya? Nggak percaya, jadi sampai akhirnya aku dapat hidayah masuk Islam. Kemudian setelah aku masuk Islam, barulah aku menikah sama Abi. Oh Masya Allah. Dan Abi juga nggak sendiri waktu itu ya? Abi waktu itu udah
punya keluarga juga. Punya keluarga juga, cuman sudah pisah juga saat itu. Nah, ini penting ya. Karena kita pernah membina mu'alaf, ingat Iya. nggak Mbak? Yang dia itu mati-matian nggak mau untuk bercerai. Padahal suaminya ini memenuhi semua syarat untuk diceraikan, gitu kan? Betul. Ya, kalau saya cerita nanti antum ngeri soalnya. Soalnya ngeri banget ini. Sudah memenuhi semua syarat, tapi dia merasa begini, kalau aku cerai nanti gimana? Bukannya cerai itu nggak bagus dan segala macam. Nah, ini contohnya kalau kita melakukan sesuatu itu karena Allah. Allah tuh akan men-setting. Jadi bukan kita yang nyeting. Kalau kita yang nyeting mah nggak mungkin. Gimana ceritanya Mbak Ica yang sudah berkeluarga, yang udah lama misalnya meninggalkan, sudah mandiri segala macam, tiba-tiba disetting sama orang yang juga punya pengalaman yang sama. Satu perempuan, satu laki-laki. Siapa yang men-setting? Yang men-setting Allah. Dan ternyata setelah itu mereka jadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini kan menurutku luar biasa ya. Sehingga kalau ada orang bilang, wah saya tuh broken home, saya tuh nggak bisa jadi orang yang baik. Ini contohnya ternyata lebih parah daripada broken home. Bukan hanya broken home, tapi misalnya keluarganya pisah gitu kan ya, yang satu lagi keluarganya pisah, mereka sama-sama bawa anak, tapi ketika Allah menghendaki mereka sudah di jalan Allah, itu bisa jadi jauh lebih baik daripada sebelumnya, kan gitu kan ya. Nah, monggo silahkan dilanjutkan. Iya. Jadi yang dibesarkan hatinya tiap hari ya, Iya. tapi yang hatinya besar dan badannya. Mohon maaf ya, Anda kan tidak pegang mic. Paket komplit hati dan badan. Iya, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah atas paket komplit itu kami bersama-sama membesarkan 4 orang anak jadinya. 4 orang anak, 4 jadi Masya orang Allah. anak yang Masya Allah kita besarkan sama-sama. Ya itu tadi memang masa-masa itu aku belajar, salah satunya dari aku belajar dalam Islam tuh hanya Allah yang membolak-balikan hati. Karena 2 orang anakku yang bontot sama yang laki-laki. Ya. Waktu itu aku bilang sama Abi, biasanya anak-anak itu ikut ibunya. Betul. Iya. Tapi di sini aku melihat, aku minta sama Allah supaya anak-anak ini dikuatkan iman Islamnya biar bisa sama-sama kita. Betul. Jadi kalau dilihat secara manusia itu tuh kayak nggak mungkin, Ustaz. Ya. Benar-benar nggak mungkin. Dan kita berjuang, kita ikhtiar untuk memperjuangkan mereka gitu ya. Alhamdulillah atas izin Allah hak asuh pun jatuh ke kita. Dan ini kita tuh nggak bisa beli hati anak-anak. Betul. Demikian juga sama anak-anakku yang besar-besar ya. Ya. Bagaimana caranya mereka yang udah lama nggak ada sosok ayah, kemudian mau memberikan kesempatan kepada abinya gitu. Ya, Abi Rio untuk Abi Rio. jadi abinya. Abinya, untuk jadi abinya. Dan waktu itu masih belum muslim. Waktu itu masih belum muslim, Ustaz. Dan pada saat Allah memberikan hak asuh untuk Kevin dan Kalista gitu ya kepada kami, di situ aku benar-benar tahu bahwa Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Dan disitulah aku punya keyakinan bahwa suatu hari nanti anak-anakku yang besar, Sheila dan Valen pun bisa masuk Islam. Ya. Karena Allah bisa membolak-balikan hati kedua anak-anak ini, karena Ya. anak-anak ini nggak bisa dibeli hatinya. Siapa aku gitu yang mungkin baru mereka kenal sebentar, lantas mereka mau deket sama aku, mau tinggal sama kita gitu. Itu kan Ya. benar-benar atas izin Allah aja. Begitupun akhirnya anakku yang nomor 2 mungkin yang lebih pendiam ya, Valen bisa memberikan kesempatan buat adiknya. Sampai akhirnya dia waktu Sheila duluan masuk Islam, kemudian akhirnya dia mau masuk Islam, dia tanya ke abinya, Abi, kenapa Abi nggak pernah tanya aku kapan aku mau masuk Islam? Iya. Dia tanya gitu ke abinya karena ini anak paling pendiam, Ustaz. Jadi kita juga mau nanya, dia takut sebenarnya. Ternyata dia memperhatikan. Jadi aku kedua orang anakku yang tadinya Kristen itu aku nggak pernah kayak ayo ikut aku ke masjid, ayo ini Islam lebih baik. Aku nggak pernah kayak gitu. Ya. Tapi aku hanya ya aku sholat, aku menikmati saat mereka banting pintu karena aku 11 tahun tinggal hanya sama mereka bertiga aja. Ya. Jadi pada saat kemudian kita berbeda, mereka harus tetap ke gereja, aku harus ke masjid, itu tuh mereka sakit hati banget. Ya. Aku ngalamin hari-hari dibantingin pintu, mereka wah dijutekin. Belum lagi pada saat ketika aku sudah sama Abi sudah menikah, kemudian aku beribadahnya sama Abi, sama adik-adiknya, Ya. mereka di kamar. Kayak left out gitu ya. Iya, kayak lewat. Cuman aku berusaha untuk tidak membiarkan mereka merasa ditinggalkan. Jadi aku tetap anterin mereka ke gereja waktu itu. Aku tetap temenin, aku tetap memberikan apa yang harus diberikan. Demikian juga perjuangan abinya untuk mendampingi mereka berdua ya. Sampai akhirnya mereka merasa diterima dan akhirnya dapat hidayah dengan cerita yang berbeda-beda ya. Kalau Kak Sheila dapat hidayahnya di
saat lagi operasi. Kalau Devalen karena melihat, mempelajari ternyata apa segala macam. Sama Sheila juga gitu, dia mempelajari, dia melihat, dia curi-curi mungkin baca buku-buku aku yang punya di rumah. Terus coba-coba ikut aku ke masjid waktu itu kita lagi bulan Ramadan juga, coba ikut apa segala macam. Akhirnya mereka punya hidayahnya masing-masing. Sampai aku juga yang aku tidak bayangkan waktu itu si Valen tuh bilang gini, aku mau mulai pakai jilbab Mi. Najib. Karena waktu itu aku belum berjilbab Ustaz. Ya, ternyata anaknya duluan ya. Anak-anak duluan Ustaz. Nah sebentar, aku masih penasaran itu jawaban bapaknya apa tadi? Apa? Itu loh, ini masih bertanya-tanya nih. Ini tadi kan nanya, kenapa aku nggak diajak masuk Islam? Itu iya. jawaban bapaknya apa? Dia bilang, bapaknya langsung bilang, kamu mau gitu. Yang bukan, nonton kamu, syahadat bapaknya. Bukan, kamu nanya. Kamu nanya. Belum Ustaz, belum musim. Belum. Ya. Oh langsung pada saat itu juga dibimbing untuk syahadat? Iya. Kamu mau Dek, benar dari ini atas keinginan kamu. Selalu aku tanya gitu, atas keinginan kamu yang nggak ada apa segala macam. Maka anak-anak tuh sensitif sekali kalau biasanya kan anak-anak tuh ikut orang tua. Mereka tuh sangat sensitif kalau dibilang pasti ikut ibunya. Waduh tuh mereka tuh kayak ini mau. Saya sudah mencari loh. Beban. Oh ya, jadi mereka nggak mau. Nah langsung disyahadatkan sama abinya, kemudian kita syahadat ulang di masjid. Terus kemudian ya itu di sini aku lagi belajar lagi bahwa Allah yang membolak-balikan hati, karena Valen tuh bilang gini sama abinya, nah aku mau pakai jilbab. Kenapa aku tanya? Lagi musim-musimnya anak SMP rambut diwarnai, apalagi kan dia ini ya Ustaz, pindah dari sekolah Katolik kemudian ke sekolah negeri yang biasa teman-temannya ini ya maksudnya culture lag. Iya culture lag. Kok mau gitu pakai jilbab? Aku aja belum gitu. Dia bilang gini sama aku, dan ini aku ingat terus sih. Dia bilang, iya Mi, padahal ini bukan tanda kutip ya, bukan bapak kandung ya. Aku nggak mau Abi masuk neraka karena aku gak berjilbab. So sweet, luar biasa, Masya Allah. Ya itu momen yang selalu aku ingat karena ya itulah hidayah dari Allah. Karena figur ayah berarti sudah masuk ke dalam diri dia, sehingga karena itu dia sayang dengan ayahnya. Iya betul Ustaz, dan itu kan kayaknya nggak bisa kita beli di mana-mana Ustaz. Betul. Itu benar-benar anugerah dari Allah. Maka itulah dasar-dasar pada saat aku membersamai Tita mungkin di sini. Aku selalu bilang sama dia, selama kita masih ada di jalan ini, jangan pernah lelah untuk berjuang, jangan pernah lelah untuk mencoba, jangan pernah lelah untuk merasakan nikmatnya ujian ini Ustaz. Jadi ujian itu mesti dinikmati. Gitu. Jadi waktu masa-masanya Tita dan beberapa teman-teman mualaf, mungkin dari rumah, kalau dia selalu dari rumah pakai hoodie Ustaz. Pakai hoodie, rumahnya dulu di Cikarang. Rumah saya di Kebayoran Lama Tanah Kusir. Jauh. Jadi perjuangannya dia untuk selalu datang ke rumah itu gak kaleng-kaleng gitu Ustaz. Masya Allah. Dan ini yang selalu aku pertanyakan kepada teman-teman yang mau masuk Islam. Sejauh mana keseriusan kamu untuk mendalami Islam, untuk mencari tahu tentang Islam, untuk berada di lingkungan yang Islam, gitu kan. Nah, bagaimana dia waktu itu berjuang karena orang tuanya juga sama ya, nggak langsung tahu Ustaz. Diam-diam dulu. Waktu bulan Ramadan, kalau Ramadan nih dia curi-curi puasa. Curi-curi puasa. Yang pertama sih curi-curi sholat Ustaz. Curi-curi sholat. Curi-curi sholat, itu udah pasti curi-curi sholat. Terus ya mulai, makanya aku selalu bilang kalau laki-laki masuk Islam tuh mudah, nggak perlu pakai jilbab, nggak kelihatan Ustaz. Iya benar. Kalau perempuan masuk Islam itu langsung terbebani dengan banyak ini ya, dengan banyak syariat ya, harus begini, harus begini, harus begini. Kalau laki-laki kan enggak. Nah kita kalau perempuan itu pasti inginnya memenuhi syariat, maunya pakai jilbab, tapi kan nggak bisa langsung begitu aja Ustaz. Jangankan pakai jilbab, pakai gamis aja dia dulu nggak bisa pakai gamis Ustaz. Maksudnya nggak bisa pakai baju terusan kan. Terus ada lagi yang nggak bisa, dia nggak bisa pakai baju hitam karena buat mamanya pakai baju hitam tuh waduh dia teroris tuh gitu. Iya, karena orang Cina tuh menganggap pakai baju hitam siapa yang mati. Dia bilang gitu. Iya. Jadi
untuk sampai akhirnya bisa seperti ini, itu memang banyak sekali perjalanan yang kita laluin gitu Ustaz ya, untuk bisa dari segi pakaian yang belum agamanya, untuk berpakaian selayaknya seorang muslim aja kita memang perlu perjuangan. Nah jadi mungkin kalau saat ini akhirnya aku memilih jalan untuk membersamai teman-teman mualaf itu karena masa-masa aku menjadi seorang mualaf itu nggak mudah, sendirian. Nah aku nggak kepengen teman-teman yang pengen masuk Islam, yang mau belajar Islam itu merasakan hari-hari seperti apa yang aku rasakan. Aku cuman menanamkan itu dalam hati bahwa cukup aku aja yang pernah merasakan tertinggal, nggak punya keluarga, nggak ada temen, nggak punya tempat untuk ngobrol. Sampai aku dinasihatin sama Umi Pipik waktu itu, kata beliau, Ca pokoknya kalau mau ngobrol, mau minta, mau apa aja sama mau minta buat hidup kamu, mintanya cuma sama Allah. Karena nggak ada jalan lain selain itu. Karena ya aku memang merasa waktu itu sendiri gitu Ustaz. Itulah dasar akhirnya aku berupaya, berusaha bagaimana caranya bisa membersamai teman-teman ini yang mau masuk Islam atau yang sudah masuk Islam. Masya Allah. Jadi akhirnya aku sama Abi sepakat dari pengalaman yang kita punya, kita ingin teman-teman merasakan nikmatnya Islam dan kemudahan juga di dalam Islam Ustaz. Bahwa nggak ada yang sulit asal kita mau. Asal kita mau itu nggak ada yang sulit. Akhirnya mulailah aku juga alhamdulillah punya kesempatan akhirnya kenal sama Kak Tere, akhirnya kita sering ngobrol, akhirnya terbentuklah ada Sister Filah Mualafah. Tadinya itu cuman 1-2 orang, ngumpulin 1-2, akhirnya mungkin Kak Tere ada yang masuk Islam, kita masukin ke grup, aku juga gitu ada yang masuk Islam, kita masukin ke grup, akhirnya mungkin Tita punya temen yang mualaf, masukin ke grup. Nah akhirnya terbentuklah Sister Filah Mualafah. Proses kami membersamai mualaf itu mungkin kami nggak seperti yang lain gitu ya Ustaz. Aku nggak membebani, mau masuk Islam, ya udah ikut dulu ya kelas 10 kali. Kalau belum ikut kelas nggak lulus, nanti dulu masuk Islamnya. Itu Wimar ya? Mas Wimar lagi nih. Aku nggak gitu, kita nggak gitu. Jadi kita lebih oh ya mau masuk Islam. Aku selalu kemudian kita cari formula yang terbaik itu adalah ngobrol. Jadi kalau ada yang mau masuk Islam, aku selalu pasti ajak ketemu. Benar. Kita ketemu dulu. Kemudian kalau udah ketemu aku tanya, apa alasannya mau masuk Islam? Hidayah apa yang sudah didapatkan? Terus siap nggak berjuang dengan keislaman setelah menjadi screening dulu. Screening. Kalau memang sudah iya, mau bersedia berjuang, karena ya itu tadi nggak lepas dari ujian, maka ayo, boleh. Setelah masuk Islam, aku biasanya tidak langsung membebani dengan banyak kewajiban Ustaz. Jadi tetap kita arahkan ya untuk belajar tauhid, belajar akidah. Kemudian yang paling awal pastinya kepingin sholat kan Ustaz. Jadi kita ajarkan dulu sholatnya, bacaannya. Terus kita ajarkan lagi kemudian tentang kesehariannya sebagai seorang muslim bagaimana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.